Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Layakkah penjahat seksual dihukum kebiri, dengan narasumber anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil, pengacara korban Dr. Briguna Devi Agus Friansa, psikolog forensik Reza Indragiri, aktivis HAM Ahmad Taufan Damani, pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Vi, ya. Belakangan ini kok ya, saya lihat banyak banget, marak banget kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi. Bahkan satu pelaku, korbannya itu bisa lebih dari satu, Vi. Iya, memang ironis toh, dan juga pemirsa, kalau kita lihat ini kan backgroundnya pun juga sudah semakin mengkhawatirkan kita semua. Ada dari dunia profesi medis, dokter. Ada juga dari dunia profesi pendidikan, dosen, ya. Nah, ini yang tentunya membuat publik, netizen kita semua geram begitu ya, sehingga muncul kembali nih, menyeruak kembali keburukan untuk, dan juga dipertanyakan kapan eksekusi atau penerapan hukum kebiri ini akan diberlakukan. Baik, sebenarnya Fit, berbicara soal hukum kebiri ini di tahun 2020 sudah ada. PP nomor 70 tahun 2020 soal tentang tata cara bagaimana pelaksanaan hukum kebiri kimia itu dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang korbannya anak-anak. Cuman kok saya pikir ya kebiri ini kayaknya tidak manusiawi, melanggar HAM, terus juga tidak memberikan efek jerah. Toh sudah ada hukuman pidana kok. Bisa dihukum 12 tahun, bahkan dengan pasal berlapis bisa sampai 17 tahun. Sudah cukup lah saya rasa. Oke, kalau menurut saya sih tidak ya. Pendapat saya mengatakan kita butuh ketegasan implementasi hukum di negeri kita ini. Karena kasus predator ini sudah sangat semakin mengkhawatirkan kok. Betul. Ya? Dan di mana lagi kita akan percaya kepada hukum kalau misalnya hukum sendiri tidak mau memberikan langkah konkretnya terhadap para predator ini. Baik, daripada kita yang berdebat, langsung aja. Lagi, langsung aja kita undang narasumber kita pada malam hari ini. Di kubu saya ada Bang Reza Indragiri. Silakan, Bang. Dari saya juga menggunakan anggota DPR fraksi PKS dari Komisi 3. Bang Nasir, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Bang. Kabar? Oke, saya mengawali terlebih dahulu ya. Saya mungkin ingin langsung ke Mas Reza. Mas Reza, hukuman kebiri ini tentu menjadi payung yang mungkin dinantikan ya buat masyarakat luar, karena di mana lagi perlindungan terhadap kejahatan seksual itu bisa dirasakan. Salah satunya adalah ya ini dia, kapan implementasi hukuman kebiri? Pendapat Anda bagaimana? Tidak usah dijawab pertanyaan itu. Karena jelas rumusan pertanyaannya saja sudah salah total. Indonesia tidak mengenal istilah hukuman kebiri. Kalau kita baca undang-undang, firasat saya mengatakan kubu sebelah sana tidak pernah baca undang-undang. Dalam undang-undang bunyinya adalah tindakan. Berarti bukan hukuman. Jauhi pemikiran bahwa kebiri tujuannya adalah... Kenapa Anda mengatakan tindakan, bukan hukuman? Silakan baca undang-undangnya. Ya, artinya kan itu kan implementasi dari sebuah vonis yang dijatuhkan kepada terpidana. Nah, dari sini saja sudah kelihatan betapa kacaunya rumusan tentang kebiri di Indonesia. Jangankan kita bicara praktek, rumusannya saja ternyata sudah membuat kita bingung luar biasa. Apa yang bikin bingungnya, Bang? Tadi. Belum apa-apa kita sudah berdebat. Sana menggunakan kata hukuman. Sesuatu tidak berdasar. Karena sebetulnya tindakan. Tidak usah kita bicara praktek, tidak usah kita bicara implementasi. Tapi justru pemahaman kubu sana tentang bagaimana mendudukan kebiri ternyata sudah salah total. Kenapa Anda mengatakan salah total? Karena sekali lagi tidak ada kata hukuman kebiri. Baik, kalau tindakan tadi Anda katakan tindakan, silakan. Tindakan. Saya yakin kubu sebelah sana itu memandang kebiri itu tujuannya adalah retributif. Balas dendam. Mata balas mata, nyawa balas nyawa. Sakit balas sakit. Percayalah, kalau
predator seksual, apalagi yang tergolong keji, misalnya residivis, dikenakan kebiri dengan tujuan membuat dia menderita, dia tidak akan kapok, dia tidak akan bertobat, dia tidak akan menghentikan perbuatannya. Alih-alih predator buas ketika dia dikebiri dengan tujuan membuat dia sakit dalam kurung retributif, perilaku ganasnya akan semakin menjadi-jadi. Justru bukan malah memberikan efek jerah menurut Anda begitu? Efek jerah bagi siapa? Ada dua jenis efek jerah. Efek jerah langsung dan efek jerah tidak langsung. Efek jerah langsung adalah bagi pelaku. Barusan saya katakan, seorang predator dikebiri tanpa dia inginkan, membuat dia kapok? Tidak. Sehingga efek jerah nol besar. Apalagi kalau kita bicara efek jerah tidak langsung. Yang dikebiri misalnya seseorang. Apa hubungannya pengaruhnya ke saya? Tidak ada. Jadi semakin sah sudah bahwa kebiri kalau dipraktekkan justru tidak jelas manfaatnya kecuali semata-mata balas dendam. Titik. Baik, balas dendam membuat si pelaku ini semakin ganas. Konkretnya seperti apa misalnya? Tadi saya katakan ya, seorang predator, buas kan ya, predator buas kan, disebut sebagai predator artinya kan pemangsa, buas gitu. Lalu dia dikebiri, tanpa ditanya apakah Anda mau dikebiri, apakah Anda butuh dikebiri, sama sekali tidak digubris atau diberikan perhatian tentang aspirasi dia terhadap kebiri. Dengan kata lain, kebiri seperti rumusan Indonesia nih, sepihak putusan dari hakim. Hakim tidak diharuskan bertanya, wahai terdakwa, apakah Anda merasa perlu dikebiri? Tidak. Sepenuhnya putusan hakim mengatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan seksual dengan hukuman sekian tahun penjara plus kebiri. Berarti hakim tutup mata terhadap isi hati terdakwa. Hakim abai terhadap perasaan predator. Akibatnya apa? Predator itu akan marah. Terdakwa tidak akan terima sehingga alih-alih menghentikan perbuatannya, tapi justru dia akan melipat gandakan level kebahayaannya. Baik, kita ke Bang Nasir. Bang Nasir, silakan ditanggapi apakah terima Anda kasih. setuju Tapi bahwa kebiri ini tidak efektif? sebelumnya saya lihat juga banyak perempuan di sini ya. Oke. Mungkin nanti bisa dilakukan polling tertutup ini. Untuk mereka lalu kemudian kita bacakan apakah mereka setuju dengan kebiri kimia atau tidak. Karena juga tadi Bung Reja juga barangkali agak over ya dalam memberikan narasinya. Kenapa? Begitu. Iya, karena produk hukum yang Anda hasilkan justru bukan soal itu. Bahwa ini tidak akan menimbulkan efek jerah, ini akan menimbulkan predator akan lebih ganas lagi kira-kira begitu kan. Nah, tapi kan itu kan perlu satu apa istilahnya penglihatan yang nyata di lapangan begitu ya. Itu satu. Mudah-mudahan saja Bung Reja punya apa penglihatan yang nyata di lapangan itu dengan sejumlah instrumen yang ilmiah kira-kira begitu ya. Jadi memang selalu kita dihadapkan dengan pertanyaan bahwa itu tidak manusiawi. Berulang dan berulang. Jadi aktivis HAM selalu kemudian mengatakan bahwa tindakan itu tidak manusiawi. Dan biasanya kan itu kebiri itu kan dulu kalau di kampung saya itu kalau jantannya sudah terlalu over dikebiri dia supaya jangan over kali dia. Ya, dia diturunkan hasratnya itu diturunkan dengan kebiri tadi itu. Kambing kah, lembu kah, macam-macam kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kebiri kimia itu kan tindakan itu dilakukan setelah dia menjalani hukuman. Ya, biasanya begitu, menjalani hukuman. Nah, kemudian ada rehab juga sebenarnya, nggak langsung kemudian dia diterjunkan kembali di masyarakat begitu. Ya, jadi dia direhab juga. Jadi setelah itu dia direhab juga. Jadi sebenarnya aktivis-aktivis hak asasi manusia selalu kemudian mempertanyakan dengan pertanyaan bahwa itu tidak manusiawi. Apalagi kemudian tujuan daripada pembinaan itu adalah tidak menderitakan orang dan tidak merendahkan harkat martabat manusia, kan begitu? Itu kan tujuan pembinaan. Tapi pertanyaannya perbuatan dia itu gimana? Perbuatan dia itu, perbuatan pelaku itu, apakah itu tidak merendahkan harkat martabat manusia dan kemudian membuat dia menderita selamanya, begitu loh? Sama-sama tidak manusiawi begitu. Masa depannya hancur itu, ya. Bagaimana kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara perempuan kita, kepada adik kita dan sebagainya? Jadi sebenarnya dia telah membuat masa depan orang itu menjadi hancur. Jadi kalau dia sudah membuat masa depan hancur, dibuatlah si pelaku ini juga hancur, begitu hak asasinya. Bukan soal hancur atau tidak hancur, itu soal lain. Itu soal lain, ya, itu soal lain. Tapi yang mau kita lihat bahwa perbuatan pelaku ini telah menghancurkan masa depan seorang. Dia trauma, dia membawa beban, dia membawa aib. Dan itu dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, dibius gitu loh ya, dibius. Jadi seperti dia kemudian menyentubuhi mayat, kira-kira begitu. Kan kira-kira begitu ya. Orang yang dibius itu setengah mayat lah, karena nggak sadar dia. Jadi itu perbuatan manusiawi atau tidak? Itu menderita nggak itu orang? Iya kan?
Yang hidup saja kadang menderita digituin, apalagi yang begitu kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ketika ada pertanyaan bahwa itu tidak manusiawi, ya itu soal lain. Tidak manusiawi mana? Itu soal lain. Dan oleh karena itu sebenarnya ya tindakan melakukan kebiri kimia itu, ya saya juga sebenarnya nggak mengeneral. Ya memang dalam beberapa komen di dunia maya, ketika saya membaca postingan-postingan itu, saya langsung bilang hukum kebiri, saya bilang begitu, hukum kebiri. Karena saya Kenapa Anda menggunakan diksi hukum kebiri? Kenapa tindakan kebiri? Ya, begitu? itu kan soal, ini kan tadi Mas soal Reza tindakan mempersoalkan hukum itu kita tidak mau bertengkar di soal itulah ya. Tapi paling tidak memang itu kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, anak-anak yang memang darurat terhadap pelecehan seksual terhadap anak itu kan sudah sangat luar biasa di Indonesia nih, hampir seluruh provinsi dirambah dan hal-hal seperti itu. Jadi Bang Reza kayaknya udah semangat Boleh banget tidak saya bertanya? Silakan. Tolong dibantu. Ya, Inilah dua sisi. Ya, gitu. kan tadi Mas Rifi mencoba menyimpulkan pandangan Bang Nasir dengan mengatakan karena predator sudah bikin orang menderita, maka masuk akal kalau gantian dia dibikin sengsara. Kurang lebih begitu kan? Ya. Boleh Bang, saya dibantu. Kementerian apa yang mengurusi para napi? Namanya kementerian apa? Gimana? Pemasyarakatan. Kementerian yang mengurusi narapidana itu namanya kementerian apa Ya, ada sekarang? Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ulangi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. sah sudah. Karena ada kata pemasyarakatan, kita tidak boleh pakai pola pikir ala Bang Nasir. Betul. Seorang narapidana dalam kurung seorang predator pada Jadi akhirnya harus kita makanya saya pikirkan katakan bagaimana dia tadi. kembali ke masyarakat. Makanya saya katakan tadi bahwa tujuan pemidanaan diantaranya itu ya agar dia bisa kembali dan berguna di tengah-tengah masyarakat, kan begitu? Ya. Nah pertanyaannya orang tadi itu ya yang di korban tadi itu bagaimana dia? Ya. Bang, di Indonesia Jadi tidak ada jangan kemudian kita selalu Kementerian Imigrasi dan Pelian Lahatan tidak ada. makanya saya katakan ya menurut saya jangan kemudian ya kita kemudian menghadap-hadapkan itu dengan itu. Nah karenanya ketika ada tindakan Silakan. Masih ada waktu 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. seperti tinju juga. Jadi tindakan itu sebenarnya kan semacam kekecewaan. Ya kekecewaan para aktivis ya melihat situasi ini, mereka melihat negara kok nggak hadir kira-kira begitu. Ya, Padahal negara tidak hadir, Bang Reza. Negara itu hadir Harus untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Dan kemudian warga negara itu korban dan negara pelaku, kan, Bang? membuat kebijakan kriminal kira-kira begitu. Ya. Perlindungan bagi warga negara, saya konkretkan, perlindungan bagi narapidana kekerasan seksual dan perlindungan bagi kita-kita ini hanya bisa dilakukan kalau kita konsekuen dengan nama kementerian yang sudah dibikin sendiri oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pemasyarakatan. Jadi harus kembali ke masyarakat. Resep, formula bagi kita agar hidup aman adalah konsekuen. Berpikir tentang bagaimana suatu saat narapidana ini bisa kembali ke tengah masyarakat. Kebiri retributif kah? Sama sekali tidak. Retributif sebagai latar kebiri. Yang setahu saya jauh dari sebenarnya, maaf masyarakat. Bung Reza, jadi kebiri itu, ya kebiri kimia itu juga ada upaya direhab juga itu orang. Bukan langsung kemudian itu. Jadi Konkretnya seperti apa upaya rehabnya yang dilakukan itu? Ya saya kan nggak pernah ngalami gimana gitu. Secara aturan kan harusnya ada kan? Ya makanya seharusnya ada orang seperti ini dibawa di forum ini ya baik. kan. Yang, Saya bukan yang, pelaku. yang penyintas atau gimana lah kira-kira begitu. Jadi sebenarnya saya katakan bahwa ya negara dalam konteks perlindungan itu dia kemudian membuat undang-undang. Dia punya alat negara. Jadi kan asasnya kan begitu bahwa setiap penjatuhan pidana itu harus ada undang-undangnya. Kan begitu. Pertama ada undang-undang tentang hukum pidana kita, kemudian ada undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Meskipun tadi kita berdebat soal apakah itu tindakan atau hukum dan lain sebagainya. Ya tapi menurut saya memang ini adalah soal bagaimana memanusiakan manusia. Oke.